A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, lanjut saja kita ke acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadzah Yana Nafiatur Rahmah SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Yana Nafiatur Rahmah SAG yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, baik yang membacakan maupun yang mendengarkan, bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mari sama-sama kita siapkan diri kita buka hati kita kosongkan gelas kita, bukan untuk minum ya, tapi untuk ilmu. Kita catat apa yang menurut kita penting yang nanti disampaikan oleh guru kita dengan judul membersihkan jiwa dengan zakat. Nanti setelah beliau memaparkan materi, insya Allah kami akan sediakan waktu untuk bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kemudian nanti di akhir pula, insya Allah dari materi yang beliau sampaikan, kita akan kuis ya, kita akan buat satu buah pertanyaan. Untuk yang bisa menjawab, silakan raise hand. Gitu ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan pemaparan materi yang insya Allah disampaikan oleh guru kita,
Al-Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas atau putus-putus? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah atas kesempatan yang diberikan oleh MC kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabil karim. Taib. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat bermuajahah membahas salah satu hal penting yang perlu menjadi panduan kita, apalagi ini adalah yang berkaitan dengan rukun Islam. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah menguatkan pengetahuan kita tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Namun tema yang diberikan oleh panitia yaitu adalah membersihkan jiwa dengan zakat. Taib, ini di layar sudah tampil? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah ya, taib. Sudah. Insya Allah kita akan membahas apa yang menjadi tanyaan keseharian kita, apakah yang dimaksud dengan Afwan zakat. Ustadz, apakah slide-nya itu memang hanya di saya yang kepotong, apa memang kepotong ya? Slide show-nya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Kalau di kami sempurna, Ustaz. Oh ya. Taib, ada yang bergeser? Bergeser nggak? Slide-nya ada nggak? Nah, udah pindah Coba belum? ke Zoom, Ibu. Coba di kecil. Ada pergeseran? Bisa. Oke, Nah, oke. ini yang tampil, yang tampil apa yang tampil? Pendahuluan Ustadz. Pendahuluan. Taib, berarti sudah bisa dilihat ya. Nah, jadi insya Allah kita akan membahas dan mereview lagi pengetahuan kita tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu penunaian zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama kita adalah agama yang sudah komplit dari sananya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan al-yauma akmaltu lakum. Akmaltu, al-yaum itu adalah hari ini, akmaltu telah kusempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan kepada Rasulullah SAW untuk diajari kepada kita. Maka seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ideologi keyakinan, yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk urusan-urusan muamalah, ini semuanya sudah diajarkan kepada kita di dalam ajaran kita. Jadi nggak ada yang ketinggalan Bapak Ibu ya, baik yang ibadah-ibadah mahdhahnya, kemudian yang ibadah-ibadah ghairu mahdhahnya, ini juga sudah diatur. Dan ini akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang sering kita dengar,
Ya, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan kaki kita nanti bergeser pada hari kiamat kecuali ditanyain yang 4 hal. Di antara yang akan ditanyakan adalah wa an malihi, dan tentang hartanya. Ya, hartanya ini dikemanain, dari mana dan kemana. Ya, ingat ya, harta itu akan ditanyain dua. Ya, pertama adalah sumbernya dari mana. Sumbernya apakah dari gaji, apakah dari pendapatan sewa, apakah dari ya hasil berdagang, ya, atau hasil nyopet, atau hasil rampok, itu ditanyain. Kemudian setelah kita mengelola harta kita, setelah kita mendapatkan harta, ya, bagaimana juga kita menghabiskannya? Apakah dihabiskan dengan cara yang halal, yang thayyib, ya, dibeliin makanan, dibeliin misalnya pakaian, diberikan kepada anak dan istri misalnya, ataukah malah dibuat main judi misalnya, ya. Kemudian dipakai buat ya membeli barang-barang yang tidak berguna atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beli rokok, beli narkoba dan lain-lain. Ini akan dipertanyakan. Termasuk ketika kita berikan itu untuk zakat, maka ini juga akan dipertanyakan. Makanya tidak main-main ya masalah ya harta ini akan menjadi pertanggungjawaban daripada kita. Baik, kenapa kita ya perlu mempelajari tentang fikih zakat? Kenapa kita harus mempelajari fikih zakat? Yang pertama, karena ini adalah ajaran kita. Karena ini adalah rukun Islam yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mesti pernah mendengar hadis ya tentang 5 perkara, 5 pilar dalam Islam. Ini biasanya hadis yang sering dibacakan ketika ya eh, para ustadz menjelaskan diantaranya hadis Arba'in Nawawiyah. Ada hadis 40 yang biasanya dibacain abis sholat dan biasanya jadi dibacain pada kultum, yaitu hadis tentang Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Coba ya. Jadi yang pertama ya, Islam itu berdiri tegak atas 5 perkara. Pertama apa? Syahadah. Orang tanpa syahadah ya tidak bisa disebut dengan Islam, dan semua amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa qadimna ila ma amilu, ya wa qadimna ila ma amilu, dan pada hari kiamat nanti mereka menghadapkan, mereka setoran tuh apa-apa yang mereka amalkan di dunia. Wa ja'alna haba'an manthura, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan-amalannya itu malah dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, amalannya banyak, cuman karena tidak ada iman di dalam dirinya, tidak ada Islam, tidak ada syahadah di dalam dirinya, maka seluruh amalan yang baik di dunianya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi ya pemberat timbangan amal solih pada hari kiamat. Nggak ada amalannya. Orang kafir gimana? Mau dapat apa namanya? Mau dapat pahala, karena ya semuanya bergantung kepada niatnya, bergantung kepada imannya. Bahkan Bapak-bapak Ibu semua, orang muslim pun, orang yang beriman pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya kalau dia ya tidak ittiba dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu ya, dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ya kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan, pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 2 hal. Yang pertama adalah lakukanlah amalan solih, dan yang kedua adalah jangan lakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu yang pertama itu lakukan amal solih, maka syaratnya juga harus ada 2.
Ya, amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah dan ittiba. Ya, ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikut sunnah atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi contohnya kita melaksanakan ibadah, tapi kita nggak pakai ilmu, ya kita nggak mencontoh Nabi. Kira-kira diterima nggak? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal kemudian nggak pakai ilmu, ya artinya dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Man amila aman laisa alaihi amruna, nggak diajarin. Ya, ini amalan-amalan ibadah-ibadah mahdhah, misalnya sholat. Barusan kita sholat subuh, ya tadi pagi habis sahur kita sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena tuntunan Nabi Muhammad sholat subuh memang 2 rakaat. Ya, antum mau coba sholat subuh 3 rakaat? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba sholat subuh 4 rakaat biar makin panjang pahalanya? Ya, iya, ya, akhi. Bukan malah dikatakan kita mendapatkan pahala yang berlebih, tetapi justru menjadi permasalahan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan. Begitu juga kita berpuasa sekarang nih. Ya, kita puasa dari ya jam 4:30 ya atau setengah 5 sampai nanti jam 6. Kita berpuasa. Kata Rasulullah SAW, sunnahnya orang berpuasa itu adalah mengakhirkan sahurnya dan menyegerakan buka buka puasanya. Tapi karena kita pengen mendapatkan pahala, ya Ustadz, namanya bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran dosa-dosa ya Ustadz. Kalau begitu saya panjangin Ustadz, ya saya nggak buka di bulan di waktu bulan di waktu-waktu maghrib, saya bukanya ntar tengah malam Ustadz. Masya Allah, karena nggak ada ilmu, ya dia pingin bukanya itu nanti ntar malam habis sholat tarawih, ya supaya niatnya itu supaya apa, supaya Allah bakar dosanya lebih lebih lama lagi, supaya Allah ampuni dia, padahal sunnahnya adalah menyegerakan. Nah, inilah yang kita katakan harus ada ilmunya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu bagi orang muslim. Jadi orang muslim saja beramal belum tentu diterima, apalagi orang-orang yang tidak ada iman dan Islam di dalam hatinya. Makanya penting sekali buniyal Islam wal khams. Yang pertama adalah syahadah, syarat ini. Syahadah itu syarat orang mendapatkan ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Yang kedua dan ketiga digandeng terus nih dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayatnya puluhan, ya yang mengatakan atau yang menyebutkan bahwa kewajiban sholat digandeng dengan kewajiban berzakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah wa iqamis sholah wa itaiz zakah. Masya Allah, banyak sekali ayatnya. Ini artinya apa? Ya, ya, kalau dalam tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir, coba Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat ayat yang digandengkan, termasuk ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, ini mempunyai hikmah, ini mempunyai ya arti yang sangat penting. Ini mempunyai ya ikatan, ya kalau sholat itu wajib dikerjakan, maka zakat juga sama wajibnya dengan sholat. Nah, gitu kira-kira. Makanya kita pengen tahu nih sekarang, apa sih, ya bagaimana sih yang namanya zakat itu dalam dalam Islam. Taib, itu yang pertama. Kenapa kita harus mempelajari fikih zakat? Supaya kita mengetahui rukun Islam yang tiga. Taib ya, yang ketiga. Yang kedua adalah memahami ilmu pembersih harta. Ya, ini penting nih. Ya, kenapa? Karena nanti dalam Al-Qur'an disebutkan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah, khudz itu ambil, fi'il amr. Fi'il amr itu menandakan adalah perintah. Ambillah, berarti situ ada petugasnya. Ada petugas, ada amil zakatnya. Khudz min amwalihim, dari harta-harta mereka. Makanya nanti kalau zakat harta itu syaratnya harus punya harta, Bapak Ibu. Kalau nggak punya harta dia nggak wajib zakat. Justru orang yang nggak punya harta dialah yang wajib diberikan zakat. Makanya ketat sekali ya. Nanti kita pelajari ya di sini ya.
Taib, ya. Jadi memahami ilmu pembersih harta. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ya ayatnya secara ya eksplisit ya ayatnya secara teks disebutkan langsung, tidak ditutup-tutupi. Nggak perlu dicerna ini ayat, sudah kita bisa paham. Khudh, ambillah dari harta-harta mereka. Jadi kalau yang nggak punya harta nggak usah diambil. Jadi yang hanya punya harta saja, nanti akan kita lihat hartanya yang kayak gimana, syarat harta apa saja, gitu ya. Ya, ambillah dari harta-harta mereka, ya, khudh min amwalihim sodakotan. Sodakoh di sini bukan berarti sedekah. Sodakoh di sini adalah berarti zakat. Sebagaimana tadi yang disebutkan atau dibacakan oleh Ukhti Yana tadi ya. Yan apa Yana tadi? Ya, Ya. nah, In sodakotu lil fuqara wal masakin. Memang di situ sebutnya adalah as-sodakot. Tapi as-sodakot di sini berarti adalah zakat. Ya, para ulama mengatakan as-sodakot ya itu adalah bagian daripada zakat atau turunan daripada zakat. Sebagaimana ayat-ayat yang lain ya yang mengatakan bahwa yang namanya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan infak ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ini juga termasuk ya zakat. Baik. Ya, ternyata di dalam ya ilmu pembersih harta nanti kenapa sih ya di sana ada hak orang lain ternyata. Ya, jadi di antara harta yang Allah titipkan kepada kita itu sebetulnya bukan milik kita seluruhnya. Itu ada bagian milik orang lain. Coba buka surat Adz-Dzariyat. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Coba, ini ayat Al-Qur'an ini, ya. Dan di antara dan di dalam harta-harta mereka itu as-sa'il ya, apa namanya? Dan wa fi amwalihim haqqun dan di antara di dalam harta-harta mereka hakun ada hak orang-orang yang meminta-minta dan orang yang nggak minta-minta. Berapa hak mereka? Yang nanti kita bahas 2,5%. Jadi kalau punya uang 100 juta rupiah, maka harta tersebut bukan seluruhnya milik kita. Dia bagian harta tersebut ada milik orang lain. Ingat itu. Jangan mengatakan, oh ini saya capek-capek ini bekerja ini. Us, Masya Allah. Kalau Allah cabut gimana? Kalau Allah cabut hartanya gimana? Bisa nggak Allah cabut hartanya? Oh, sangat mudah sekali. Ya, lagi jalan, tahu-tahu ditabrak misalnya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Patah tulang segala macam, habis duit buat ke rumah sakit. Ya, kemudian misalnya lagi enak-enak, ya, tahu-tahu ya anak atau orang tua mendapatkan musibah, mau nggak mau keluar lagi tuh duit. Ya, itulah gampangnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat harta. Taib. Yang kedua di situ disebutkan ilmu pembersih harta ya diantaranya juga membersihkan kotoran harta. Disebut kotoran kenapa? Karena tadi kotor dia. Ada barangkali dalam memperoleh harta ya mungkin ya ada bagian yang tidak suci. Maka ya harta itu bisa menjadi pembersih harta yang lain. Hmm. Ya nanti ada pertanyaan mungkin nih. Pertanyaannya apa Ustadz? Kalau saya emang pekerjaannya kotoran gimana Ustadz? Ya lain akhi. Ya, lain. Atau ada yang mengatakan Ustadz saya korupsi Ustadz saya berzakat boleh nggak? Wah lain lagi nih. Ya, innallaha thayyibun. Allah itu bersih, Allah itu suci. Ya, nggak menerima selain yang suci, nggak menerima selain yang baik. Ya, ini ada lagi nanti pembahasannya. Taib, keberkahan dan menumbuhkan harta. Nah, ini penting ini. Taib, yang kedua tadi ya, masih membersihkan kotoran. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak menerima zakat? Ya, Rasulullah dan para keluarganya, ya, anak, istri, keturunannya itu nggak menerima zakat. Rasulullah hanya menerima sedekah, afwan, Rasulullah hanya menerima hibah atau sedekah atau hadiah. Hibah itu hadiah, ya pemberian. Nggak menerima sedekah, apalagi yang namanya zakat. Karena apa? Karena tadi di antara ya zakat itu adalah untuk orang-orang yang
mustahik untuk orang-orang yang memerlukan. Rasulullah SAW bukan serendah itu. Rasulullah SAW adalah keluarga yang mulia, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima, ya, harta dari orang lain yang disebut dengan harta sedekah atau harta zakat. Nggak bisa. Tapi dari hal misalnya Rasulullah boleh nggak menerima hadiah? Boleh, tetapi dari zakat tidak diperbolehkan. Tapi yang ketiga, keberkahan dan menumbuhkan harta. Nanti ada ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sodaqot. Allah menghapus riba. Allah, ya, memusnahkan harta yang diperoleh dari bisnis ribawi. Ya, ada yang pinjol nggak di sini nih? Nah, ini hati-hati nih. Ya, ada nggak yang, ya, punya kegiatan meminjamkan orang uang, kemudian hartanya bertambah dari pinjaman tersebut. Saya punya uang, ya saya kasih pinjam kamu, nanti waktu kamu bayar ke saya tambah 10%. Begitu terus, seolah-olah bertambah. Tapi jelas kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang karena riba tadi bukan justru bertambah, tapi menurut Allah dia akan dihanguskan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Justru orang-orang yang berinfak, bersedekah, walaupun dikatakan nominalnya berkurang, ya Allah akan wayurbis sodakot, wayurbi. Yurbi itu apa ya? Menumbuhkan, melipat gandakan yang namanya sedekah. Nominal kita kurang. Perasaan saya cuma punya duit 1 juta. Diminta sama orang, saya kasih 500 ribu. Berkurang itu duit. 1 juta jadi kurang 500 ribu. Tinggal berapa sisanya? Tinggal 500 ribu. Nominal kita memang berkurang. Tapi menurut matematikanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan berkurang. Dia terus akan bertambah dengan rizki-rizki yang lain. Karena harta itu bukan hanya, ya, bukan hanya dalam bentuk rizki. Bahkan karena yang namanya rizki itu bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi dia juga bisa dalam bentuk yang lain, ya. Anak yang sehat, ya kan? Kemudian anak yang pinter, kemudian misalnya keluarga yang harmonis misalnya. Ini termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak repot tuh. Tapi yang terakhir adalah yang nomor tiga, memahami ilmu pembersih jiwa. Tadi ayatnya jelas, khudz min amwalihim sodakotan tutohiruhum. Tutohiruhum yang pertama adalah mensucikan harta dari kotoran, ada hak orang lain. Watu zakihim. Ya. Makanya ibu bapak ibu, ada yang pernah mendengar tazkiyatun nafas gak? Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu artinya apa? Tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwa, ya, pembersihkan jiwa. Biasanya itu ya. Maka watu zakihim ini adalah pembersih jiwa. Jadi dari harta yang kita berikan kepada orang, ternyata dia bisa membersihkan jiwa kita. Emang ada Ustadz hubungannya? Ada. Gara-gara kita membuat, apa namanya, mengambil harta kita, kita memberikan kepada orang lain, maka jiwa kita sesungguhnya ketika itu melawan kapitalisme, melawan kebakhilan, melawan sifat kikir yang ada dalam diri kita. Ini penting nih, ya. Kan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, ya, menjelaskan bahwa apa namanya, yang namanya orang itu wa kanal insanu qaturo, ya, innal insana khuliqa halu'a, ya. Dalam beberapa ayat disebutkan di situ orang, kita itu diciptakan dalam keadaan bakhil, kikir, ya, bayangkan. Tetapi kita bisa lawan kepada orang lain, kita bisa lawan sifat-sifat kekikiran itu, kebakhilan itu dengan kita keluarkan, ya, bagian harta kita. Itu melawan itu namanya. Kemudian tanggung jawab kepada orang-orang yang miskin. Orang yang miskin dari mustahik, kita santuni mereka sampai dia menjadi muzaki. Luar biasa. Mengangkat harkat derajat orang-orang fakir dan miskin. Mu'alaf, ya. Orang-orang mu'alaf ini, ya Bapak Ibu, biasanya ini enggak semuanya seperti Richard Lee. Betul ya? Richard Lee ini, ya, dia kaya raya. Ya, Deddy Corbuzier misalnya.
Nggak semua kayak Richard Lee dengan Deddy Corbuzier. Ya, dia mau masuk Islam, dia bisa masuk Islam, nggak disetujui sama orang tuanya, dia punya harta yang begitu melimpah. Ya, nggak ada masalah tuh. Tetapi lebih banyak lagi orang yang masuk Islam dari keluarga-keluarga Nasrani atau non-Muslim, orang-orang kafir, tetapi ketika dia masuk Islam, dimusuhi oleh keluarganya. Ada nggak yang kayak gitu? Diusir oleh keluarganya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, udah, mama, bapak nggak mau lagi ya melihat kamu. Silahkan kamu mau Islam, pergi sana. Banyak yang kayak gitu. Makanya dikatakan mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang lemah hatinya, orang yang tidak kuat, ya, yang perlu dibimbing terus. Nah, ini dari siapa? Kalau bukan dari kita. Maka di antara instrumen sosial Islamic finance-nya adalah dari dana zakat. Begitu juga musafir, orang yang berjalan itu biasanya yang berjalan, orang yang dalam perjalanan itu biasanya orang dalam keadaan kesusahan, ya, yang jauh dari keluarganya, yang jauh dari teman-temannya, yang mungkin saja logistiknya terbatas, yang bensinnya habis di jalanan, yang bannya kempes, harus ditolong itu, ya. Makanya ada kalau misalnya lembaga amil zakat yang mempunyai rumah untuk musafir atau tadi misalnya mualaf center, biayanya dari mana? Dari dana zakat. Inilah ya merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial, apalagi yang kemiskinan, ini yang paling penting. Tapi yang terakhir, mencegah gap antara kaya dan miskin. Orang kita lihat tetangga-tetanggaan, yang satu rumahnya kontrakan ya, yang satu kecil ya kontrakan, udah reot, udah mau rubuh, yang satu di sebelahnya, wah luar biasa, gedongan rumahnya, ya, ada kolam renang rumahnya, mobilnya bererot, banyak. Coba, kalau nggak ada kepedulian yang kaya kepada yang miskin, kira-kira yang miskin ini ya berpikiran sekali-sekali saya pengen masuk ke rumahnya kalau lagi orangnya nggak tahu nih, nggak ada nih, biasanya habis apa namanya, habis Ramadan, biasanya habis raya raya Idul Fitri, ini orang pulang pulang kampung nih. Ya, saya tahu nih pulang kampung nih, ya biasanya seminggu dia pulang kampung. Ya dia pelajari bagaimana ya pola-pola tetangganya. Sehingga apa? Sehingga dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam rumah tetangganya dengan cara maling. Kenapa? Karena nggak dipedulikan oleh tetangga yang kaya tadi. Tapi bagaimana misalnya orang yang kaya tadi, ya, ya dia mempedulikan, ditegorin, ya, assalamualaikum disapa, kekurangan makanan dikirimin dari tetangganya, ya, kemudian disantuni misalnya beras dan seterusnya. Coba, ya, ini yang membuat orang-orang itu yang tadinya kaya, ya, yang tadinya miskin, jurangnya itu ya apa namanya sangat tinggi, dia bisa menjadi gitu, nggak terlalu tinggi jurangnya, ya. Yang miskin memahami, yang kaya juga memahami, sehingga tidak ada lagi iri hati, dengki, hasad, dan keinginan untuk melakukan kejahatan kepada ya tetangga-tetangga yang yang medit tadi, yang bakhil tadi. Oh enggak, dia mah orangnya dermawan. Malah kadang-kadang dilindungin yang kayak gini sama orang-orang di kompleknya. Baik, ya. Kemudian tentang dalil-dalilnya ini sudah Hana sebutkan tadi, ya, tinggal dibaca saja. Pembersih harta di sini dalilnya apa? Ya semua sudah ada di sini. Baik. Ya, ini bisa dibaca nanti definisi zakat. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya, yaitu yang berkaitan dengan ya apa namanya zakat dengan yang lain, ya. Di sini ada perbedaan zakat dengan iswaf. Iswaf itu infak, sodakoh, wakaf. Ya, kalau zakat anak katakan tadi hukumnya wajib, ya, wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya bahkan Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, ya kan gitu ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kalau yang lain disebutkan sunnah, waktunya tertentu, waktunya tertentu, ada batasan-batasannya. Kriterianya tertentu, muzakinya juga terbatas, hanya punya orang yang punya harta saja. Mustahiknya hanya 8 golongan saja.
Persentasenya 2,5%, 5%, 10%, 20%. Nah, ini nanti coba ya. Nah, nanti pertanyaannya ini nih. Siapa yang mendapatkan 5%? Siapa yang mendapatkan 20%? Siapa yang mendapatkan 20%? Siapa? Ah, ini pertanyaannya. Siapa yang mendapatkan 2,5%? Yang 2,5% ini adalah biasanya yang berkaitan dengan zakat, ya, mal, zakat emas dan perak. Yang 5% itu adalah yang berkaitan dengan zakat apa? Yang 5% pertanian. Kalau dia mengairi sendiri atau membangun irigasi sendiri. Kalau 10% zakat pertanian yang Allah airkan, Allah yang memberikan pengairannya, repot. Allah kasih subur tanahnya, ya, pengairannya juga tinggal dibuka saja. Jadi nggak susah. Yang 20% yang mana? Yang 20% adalah ya zakat rikaz, ya. Nah, ini zakat, ya, ada ketentuan-ketentuan khusus, ya. Dan perantaranya bisa lewat amil, bisa langsung. Coba yang lain, ya, iswaf, infak, sodako, dan wakaf, ini terserah kapan saja, sunnah, waktunya bebas, kriterianya umum, mustahiknya siapa saja, ya, bisa mendapatkan manfaat daripada harta yang diinfakkan, yang disediakan dan diwakafkan. Persentasenya nggak ada 2,5% sampai 20%, bebas, ya. Kemudian perantaranya bisa langsung. Nah, apa yang disebut dengan muzaki dan mustahik, ya? Yang namanya muzaki orang yang memberikan. Yang namanya mustahik orang yang menerima. Nah, ini ada persyaratannya. Apakah kita ya sudah masuk sebagai mustahik, ya, atau sebagai muzaki? Yang mana nih? Ya, yang mana Bapak Ibu? Kita masuk yang mana nih? Yang masuk mustahik atau yang masuk Mustahik. muzaki? Ah, kalau mustahik berarti yang menerima dong. Tuh. Enggak ya, Mus. Nah, Keliru. yang mana? Yang mana, ayo? Muzaki Nah, aja. Mustaki, Masuk muzaki muzaki mustaki. aja, aja. jangan mustahik. Ngapain jadi mustahik? Ya, Muzaki mustahik aja. itu adalah Mustahik orang yang yang meminta, berhak menerima. menerima zakat. Nah, kalau muzaki adalah orang yang Memberi memberi. zakat. Ya, nanti kita mau tahu masuk mana kita nih, masuk mana? Aib, Kita masuk muzaki mustahik. dulu. Muzaki. Nah, nah, coba ya kita lihat dulu syaratnya dulu nih, syaratnya. Masuk nggak kita nih? Yang pertama, yang kalau muzaki itu, ya, ini kebetulan ada fikih sunnah, ada apa namanya, ada sedikit kajian tentang apa namanya ikhtilaf, tapi nggak apa-apa, kita lihat yang disepakati saja. Yang disepakati syaratnya adalah dia seorang muslim atau muslimah. Berarti kita masuk nih, ya, muslim dan muslimah, ya. Tapi belum tentu yang kedua, ketiga, keempat belum tentu nih. Berarti yang pertama kita sudah masuk, ya. Yang kedua, ya, dewasa. Kita semua udah dewasa, masuk ya. Masuk. Yang ketiga, kita itu dalam kondisi merdeka. Kita bukan orang yang tertawan, bukan budak, bukan orang yang mengungsi, bukan. Kita memiliki kebebasan. Berarti tiga-tiganya masuk. Dan yang terakhir, kita memiliki harta atau tidak. Memiliki harta apa enggak? Hah? Kalau milik harta, punya harta, maka lihat dulu syarat wajib hartanya. Di slide kelihatan nggak? Di Ada slide kelihatan harta. apa? Kelihatan. Apa yang kelihatan di slide? Cukup nishab, cukup haul. Nah, baik. Lihat, kalau muslim sudah, merdeka sudah, dewasa sudah, maka punya harta. Harta ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, Cukup cukup nisab. nisabnya. Cukup Cukup nisabnya. nisabnya. Nah, yang pertama cukup nisabnya. Nisab ini apa? Nisab ini. Nisab ini apa, Bapak Ibu? Batasan yang ditentukan oleh Allah. Batasan apa, Minimal. Bu? Batasan minimal apa, Bu? Batas minimal kalau
Kalau emas itu 9, kalau nggak Minimal salah wajib zakat. 95. Minimal wajib yang Ya. dizakatkan. Jumlah Hmm. wajib zakat. Nah, batas minimal kita punya harta. Iya. Ya, Jadi ya. kalau kita punya harta, kemudian hartanya itu melebihi minimal ini, maka kita wajib membayar zakat. Minimalnya berapa nisabnya yang diatur oleh Allah? Berapa? Kalau emas? Emas 95 gram. Wah, 95 gram. Ngelebihin aja ini ibu-ibu nih. 85 gram. 85. 85. 85. Nah, 85 gram. Ini ingat ya, kalau punya harta simpanan emas dan setara dengan emas yang nilainya 85 gram, atau kalau kita mau konversi ke nilai rupiah sekarang, ya nilai sekarang emas berapa juta Pak, Bu? Ada yang baru nikahin anak atau ada yang baru jual emas? 1.700.000, Ustaz. 1.700.000. Masya Allah. Coba aja kali 85 gram emas. Berapa tuh? Ada yang punya kalkulator nggak? Baik, berapa kira-kira? 1,7 kali 85. Berapa nilainya? 144.500.000, Ustaz. 100? 144 juta. 144.400 Ya, oke. 100, kita buletin aja ya. juta. 140 juta. Jadi kalau kita punya simpanan emas, simpanan tabungan, deposito, ya, nilainya kalau dikumpulkan, nilainya nisabnya melebihi nisab, melebihi 140, maka bisa jadi kita adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Ini syarat yang pertama, ya. Kita harus lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Nilai 140 juta tadi bukan sebentar, tapi cukup haul. Cukup haul ini apa artinya? Ayo. Waktu. Cukup haul. Waktunya 1 tahun ya. Nah, Waktunya. iya betul. Jadi orang yang kaya, yang punya harta 140 juta rupiah, dia punya, ya, dan tertahan di dalam simpanannya, ya, nggak pernah turun daripada 140 juta. Ya, jadi contohnya begini, dapat warisan, alhamdulillah akhirnya warisan dipecah. Kemudian kita dapat bagian, kata apa namanya anaknya, Pak, Bu, ya, saya udah lama banget ini naik angkot mulu, beliin motor ngapa? Ya, habis dapat warisan, tanahnya dijual. Dapat warisan bulan Januari, ya, 100 juta, apa namanya, 200 juta lah 140 juta. misalnya. Dapat warisan nih, 200 juta. 200 juta itu cukup nisab nggak? Nisab, melebihi nisab apa tadi ya? 200 Lebih. juta. Melebihi Lebih. nisab. Tadi kan hitungan kita tadi 140 juta 140 itu adalah batas nisab. Kalau 200 juta berarti melebihi nisab. Berarti cukup nisabnya. Tapi baru Januari kita jual, Februari, Maret kita jualin itu untuk dibelikan motor. Untuk anak kita yang pingin, ya, kuliah dan membelikan misalnya anak-anak atau mengumrohkan lah misalnya, mengumrohkan misalnya salah satu anaknya yang dapat beasiswa misalnya, ya, sehingga yang tadinya 200 juta, ya, dibelikan motor, dibelikan umroh, sehingga uangnya yang tadi 200 juta menjadi 50 juta sisanya, ya, hanya waktu 3 bulan, nggak nyampe setahun. Maka apakah dia cukup haul atau tidak? Mempunyai harta terus atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu dia. Jadi walaupun dia punya harta banyak, tapi hartanya tidak cukup setahun, berarti dia bukan orang kaya beneran, tapi orang kaya baru. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang wajib menjadi muzaki atau orang yang berhak
orang-orang yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah orang kaya beneran, ya, dan orang kayanya lama. Dia bukan sebentar-sebentar orang kaya, nggak boleh. Ya, apalagi misalnya ada tetangga mau jual rumahnya. Kebetulan tetangga kita nggak punya rekening. Dia percaya sama kita. Pak Haji, saya ini mau jual rumah saya ini. Ada yang mau beli kebetulan nih. Cuman dia bayarannya pakai DP. DP-nya maunya ditransfer. Kemudian bukan cuma DP yang ditransfer, pelunasannya juga pakai transfer. Dia nggak mau bawa duit. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya rekening, Pak Haji. Boleh nggak? Saya percaya sama Pak Haji nih. Pak Haji kan di sini kan ya imam masjid misalnya. Di sini kan dikenal, nggak bakalan kabur dah. Ya, Pak Haji, saya minta tolong Pak Haji, ya, pakai rekening Pak Haji boleh nggak? Kata Pak Hajinya, boleh. Dijual rumahnya dapat 500 juta. Ya, apakah Pak Hajinya wajib mengeluarkan zakat? Wajib mengeluarkan zakat nggak? Ya, Enggak. Tidak, Pak Tidak, kan Hajinya, bukan milik tidak. Pak dia. Hajinya cuma nerima doang 500 juta. Habis itu dikasih Ya, lagi kepada orang yang bukan yang punya miliknya. rumah tadi. Mm-mm. Dia bukan yang punya duit 500 juta, cuma numpang lewat. Apakah Pak Hajinya disuruh bayar zakat atau tidak? Tidak. Ya enggak. Kenapa? Karena bukan miliknya. Tuh, ini termasuk yang ketiga, milik penuh. Kalau milik orang lain ya jangan. Misalnya tadi beli emas waktu itu kebetulan sama saudara saya Ustadz. Ya, saya berduaan. Kenapa? Emasnya waktu itu ya 100 gram logam mulia. Saya nggak punya duit. Harganya lagi turun waktu itu, Ustadz. Saya cuma punya duit setengahnya. Akhirnya setengahnya pakai ya saudara saya. Saudara saya juga mau katanya. Ya udah kita beli berdua 50 gram 50 gram. Tapi dalam bentuk logam yang satu, yang 100 gram. Yang simpen siapa? Kata Ustadznya. Yang simpen saya. Apakah saya ya harus membayar zakat emas tersebut atau tidak? Bayar zakat nggak? Tidak, Tidak. Kenapa tidak. tidak? Kenapa Bukan tidak? milik penuh. Tidak Bukan milik milik penuh. Nah, penuh. itu. Ya bagian dia bukan milik penuh, dia itu milik separoh, 50 gram. Ya. Jadi harus ini juga nanti ya bisa dianalogikan dengan hal yang lain, misalnya punya perusahaan. Perusahaannya bukan sendirian, Ustadz. Emang sih banyak omsetnya, Ustadz. Keuntungannya gede. Cuman saya bertiga, Ustadz. Bagian ente berapa? Bagian ente cuma 20%, Ustadz. Sahamnya. Dihitung. Ternyata nggak cukup. Nggak bisa. Ya gitu ya, punya rumah, ya punya mobil misalnya yang disewakan tapi bukan milik sendiri, milik orang-orang juga barengan, hitung milik antum sendiri. Antum campur, saya punya mobil yang disewakan, saya punya rumah yang disewakan. Nah, setahun itu dapat berapa? Kalau dapat 140 juta lebih setahun, maka baru kita keluarkan. Kalau belum nyampe, ya nggak dikeluarkan. Ya. Kemudian hartanya harus berkembang, bukan harta yang mati. Tengok, lihat, perhatikan. Yang namanya jenis zakat, ya zaman Rasulullah itu cuma 5. Ya, zaman Rasulullah yang namanya jenis zakat itu cuma 5, nggak ada yang lain-lain. Yang pertama emas dan perak, ya. Kemudian zakat pertanian, kemudian zakat peternakan, kemudian zakat rikaz, barang tambang, dan zakat ya perdagangan. Ada 5. Kok sekarang ada zakat profesi, Ustadz, ada lagi zakat tabungan, ada lagi zakat apa namanya hasil sewa rumah. Wah, banyak banget Ustadz sekarang. Ya, kenapa? Karena para ulama berijtihad. Sesuatu yang ya halal sumbernya, pendapatan yang halal. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ini kan ya di apa namanya di lembaga sekejap nih ya. Sekejap hafal Quran, sekejap memahami makna Al-Quran. Apa yang bisa kita ambil daripada ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Orang yang beriman, anfiqu infakkanlah. min thayyibati ma kasabtum. Apa artinya kira-kira? Nah, boleh dibantu saya ini. Anfiqu Infakkanlah min sebagian thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah sebagian 267. dari yang baik-baik.
Nah, Salah itu satu dia. ustadznya. Infakkanlah. Infakkanlah. Anfiqu Nah, ini fi'il amr. Infakkanlah berarti bukan infakkanlah. infak yang sunnah. Infak itu ada yang wajib. Infakkanlah wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang masih punya anak, itu ada yang disebut dengan infak, nafakoh, bener gak? Seorang suami menginfakkan atau menafkahkan kepada anak dan istrinya. Wajib apa sunnah tuh hukumnya? Wajib. Lah wajib itu, wajib. Walaupun ya disesuaikan gitu ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang secukupnya. Kenapa? Karena pendapatannya secukupnya misalnya. Wajib itu namanya nafakoh, infak. Nah, di sini adalah infak yang wajib yaitu zakat. Ya, ayyuhalladzina amanu anfiqu, berzakatlah, keluarin zakat dari apa? Min thayyibati ma Dari kasabtum, sebagian dari sebagian rizki yang sebagian rezeki Allah. yang baik. Nah, yang baik-baik yang kita hasilkan, gaji hasil yang baik nggak? Baik, Baik. Gaji hasil yang baik. Nah, kemudian baik. hasil sewa, nah hasil sewa misalnya punya rumah kontrakan, ya, punya ruko 10 pintu misalnya, masya Allah, ya, itu adalah hasil yang baik, walaupun nggak disebutkan di dalam zakat yang 5. Makanya anak katakan, ya, berkembang ini tergantung. Rumah itu mati, rumah itu tidak berkembang, ya. Tetapi kalau dia dikontrakin, dia berkembang nilainya, benar nggak? Rumah itu mati nih, ya. Rumah itu nggak ada zakatnya. Apalagi kita tempatin perhiasan emas, perak, ya, Dipakai. pakai, yang kita pakai itu nggak dizakatin, kan gitu ya. Tapi kalau kita simpen, dia baru dizakatin. Begitu juga rumah, begitu juga yang namanya apa namanya tadi kendaraan. Kalau kendaraan dan rumah itu kita pakai, nggak ada zakatnya. Tidak dibolehkan kita ambil zakat daripada rumah atau apa namanya kendaraan yang dipakai. Sebagaimana Rasulullah SAW ya dalam satu hadis sahihnya mengatakan, ya, kendaraan, kalau kendaraan kita kan sekarang mobil, motor. Kalau dulu kan kendaraan adalah kuda, onta, ya, atau binatang-binatang yang dipekerjakan di apa namanya di ladang, ya, ada kerbau misalnya. Yang seperti ini nggak dizakatin. Kata Rasulullah SAW, yang dizakatin yang mana? Peternakan. Peternakan itu berarti adalah kerbau yang diternak. Beda kerbau yang diternak sama kerbau yang dibuat bajak sawah. Kalau yang dibuat bajak sawah, maka tidak dikenakan zakat. Ustadz, saya punya kerbau 10, 10-10-nya buat bajak sawah, Ustadz. Nggak ada yang kena kalau begitu, nggak ada yang kena. Ya, tetapi saya punya kerbau, Ustadz. Misalnya 20, misalnya 30, 40, semuanya saya ternak, Ustadz. Diternak, tahu diternak ya? Dikasih makan, kemudian dikasih minum, ya, kemudian dari kecil sampai besar diternak aja, dia nggak dipekerjakan, ya. Kalau udah besar nanti dikawinin, mendapatkan susu segala macam, dijual susunya, ya, kemudian beranak lagi. Ini namanya diternak, peternakan. Ya, contohnya kayak ayam, lele, beli bibitnya sampai nanti besar dijual. Ya begitu diternak. Nah, yang seperti ini yang dizakatkan. Bukan yang diusahain, bukan yang dia dari mobil tersebut, saya buat berangkat ngantor, Ustadz. Enggak. Tapi mobil, ya, yang disewakan, mobil disewakan, kita punya mobil nih, 2 nih. Saya punya mobil satu buat ke kantor, buat keluarga, kantor semuanya. Yang satu lagi mobil buat disewain. Yang mana yang dizakatin? Yang mana yang dizakatin? Yang Yang disewain. disewain. Yang disewakan. Nah, begitu juga rumah. Saya kebetulan punya 2 rumah. Satu rumah buat pakai sendiri, satu rumah buat investasi. Kebetulan lagi diinvestasikan ada orang yang ngontrak. Yang mana yang saya mau zakatin rumahnya? Yang dikontrakin. Yang dikontrakin karena dia mendapatkan hasil. Kalau nggak dikontrakin, ya rumahnya sepi, rumahnya nggak ada yang kontrak, jogrok aja tuh. Rumahnya ada investasi, nggak ada yang Nggak kontrak. ada. Disakatin nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena tadi dia tidak berkembang. Dia mati.
Ya, rumah itu Boleh nggak tanya bergerak. Ustadz. Tetapi kalau misalnya dia dikontrakin, dia mendapatkan hasil, nah itu namanya berkembang, gitu ya. Taib, Boleh yang tanya berikutnya adalah Ustadz. lebih dari keuntungan, lebih dari Boleh tanya kebutuhan, Afwan. Ustadz. Kenapa? Boleh tanya sebelum berlanjut. Boleh, boleh, silakan. Nah, Ya, pertanyaan nanti ya. Bu, biasanya Bu. Eh, Nggak apa-apa, eh, disimpan dulu ya, biar selesai nih. boleh ya Ustadz ya tanya sekarang. Ya, Nanti. bolehlah, boleh, boleh. Nanti. Tadi kan dijelaskan tentang tentang emas. Kalau kita Hmm, punya emas sudah nisab kan harus apa itu harus zakat. Yang saya hmm. tanyakan kalau emas itu tersimpan apa setiap tahun harus disakatin. Kita punya Ya, emas hanya bagus, gitu. bagus. Terima kasih Ustaz. Baik. Nah, apakah kita punya emas setiap tahun dizakatin atau tidak? Baik, ya. Mau dijawab sekarang atau nanti? Sekarang Sekarang aja boleh Ustaz. Ustadz. Ah, Sekalian. Udah tanggung. udah tanggung. Nah, yang namanya zakat itu adalah setiap tahun, Ibu. Ya, jadi kalau tahun ini kita mendapatkan kelebihan, maka kelebihan itu dikeluarkan. Begitu juga dengan emas. Emasnya misalnya 100 gram, yang dipakai 50 gram, berarti nggak dipakai yang 50 gramnya. Maka dinilai yang 50 gram. Tadi ternyata 50 gramnya nggak sampai nisab, maka tidak perlu dizakatin. Kenapa? Karena tadi nggak cukup nisabnya. Ustadz, saya 100 gram, 100 gramnya saya simpen Ustadz. Ya, maka tahun ini wajib menzakatkan 2,5%-nya. Kemudian tahun besoknya masih sama Ustadz, 100 gram juga. Bagaimana? Dizakatin atau tidak? 6, dikeluarkan lagi zakatnya 2,5%. Kenapa? Karena harta tersebut ya sebetulnya ada hak orang lain yang harus kita berikan, kita keluarkan. Begitu Ibu jawabannya. Jadi setiap tahun harus dikeluarkan. Jangan Terima khawatir. kasih. Nah, jangan khawatir gara-gara Ustadz saya keberatan Ustadz. Ya, saya keberatan Ustadz. Ya, 2,5% setiap tahun nanti habis harta saya. Itu hitungan manusia. Hitungan Allah Subhanahu Wa Taala nggak begitu. Ya, kalau kita mengatakan tadi dalam ayat di atas coba di apa namanya dilihat lagi, dibuka lagi wayurbis sodakot. Nih, ya. Ya kalau rumah dikontrakkan kan ada pemasukan tiap tahun. Tapi kalau kita punya emas kan tidak ada penambahan. Iya, betul, tidak ada penambahan, tetapi nilainya bertambah nggak? Nilai emas setiap tahun naik Oh, nggak, Bu? ya Hah? Ustaz. Iya. Nah, nih ya. Dalam surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Orang yang bersedekah, orang yang berzakat. As-sadaqat tadi di sini bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk infak, sedekah dan wakaf. Dia tidak pernah akan membuat orang itu menjadi miskin. Mana qasad as-sadaqah minal mal. Orang yang bersedekah nggak pernah akan miskin. Yang ada Allah akan pasti tam Tambah. tambahin. Nggak pernah bias dia gara-gara miskin, gara-gara dia bersedekah. Nggak ada itu. Ya nggak ada. Ya, Taib ya. Jadi setiap tahun dikeluarkan. Taib, lebih dari kebutuhan. Berarti memang tadi ya sudah harta tersebut memang bukan lagi ya kita mikirnya itu bukan lagi yang darurat. Jadi ada yang disebut harta darurat dan bukan harta harta yang tahsiniat. Bapak Ibu semua, ya, ketika menjelaskan lebih daripada kebutuhan, ada orang yang setiap harinya itu memikirkan bagaimana saya harus makan hari ini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada. Ya, Dah. dia ke dapur, dia lihat ke dapur, ya nggak ada beras. Ya, nah ini berarti orang fakir dan miskin. Tetapi ada orang yang sudah membeli beras itu ya bisa jadi 10 liter, 1 karung misalnya, atau 10 kilo. Dia nggak ada masalah lagi dengan kebutuhannya. Maka inilah harta ya yang baru bisa dizakatkan. Jadi kalau harta itu masih dalam kebutuhannya, atau yang terakhir itu bebas dari hutang, harta itu masih
dalam kredit. Nah, contohnya gitu ya. Kayak misalnya beli rumah, ya, beli mobil, mobilnya dalam kondisi hutang, maka dia belum bisa dizakatkan. Ya, rumah tersebut walaupun disewain belum dizakatkan. Kenapa? Karena dalam kondisi berhutang. Yang perlu diselesaikan adalah hutangnya dulu. Yang wajib bagi dirinya adalah membayar hutang terlebih dahulu daripada membayar zakat. Nah, ini penting, ya. Jadi syarat harta itu banyak. Makanya orang-orangnya juga harus memenuhi syarat harta ini, ya. Ya, ini yang perlu diketahui. Jadi belum tentu kita itu menjadi muzaki. Kenapa? Oh, di sininya saya ternyata, ya, hutangnya masih ada nih, mobilnya masih berhutang. Jangan dulu. Selesaiin dulu, kemudian barang tersebut, ya, sudah dapat BPKB, sudah dapat sertifikat hak milik, barang tersebut menjadi milik penuh kita, betul ya, tadi milik penuh ya namanya. Maka dari situ baru kita, ya, berikan hak orang lain tadi, orang meminta-minta tadi kepada mereka. Jangan sampai hak miliknya belum penuh, ya, haknya masih bergantung pada orang, haknya masih ada hutang, kita berikan, apa namanya, kita diwajibkan berzakat. Enggak semudah itu, ya. Taib. Yang terakhir, ya, yang berkaitan dengan zakat fitrah. Oke, Bapak Ibu semua, zakat fitrah ini hanya ada di bulan Ramadan. Ya, nah, ini dia nih ya. Zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekarang bulan Ramadan nih, ya. Tanggal 8 tadi udah sebutin tuh. Ya, tanggal 8. Maka sudah semestinya kita mempersiapkan diri berapa, ya, orang yang harus dibayarkan dari zakat fitrah. Yang bayarin adalah orang yang mempunyai tanggung jawab, kepala keluarganya. Siapa kepala keluarga? Kalau bapaknya masih ada, atau suami, atau, ya, single parent, istri misalnya, maka dia yang wajib membayarkan zakat fitrahnya. Ini jangan sampai. Kemudian kadarnya berapa? Kadarnya itu 1 sok atau 21 kilogram emas. Kalau dibulatin menjadi 2,5 kilo, ya. Atau supaya, ya, tidak kurang, prinsip kehati-hatian, ada juga yang mengatakan boleh memberikan 3 kilo. Boleh, nggak apa-apa. Bukan liter ya, bukan liter, kilogram. Ya, jadi 2,5 kilo itu adalah minimal. Tapi kalau mau lebih dilebihkan lebih bagus, 3 kilo per orang, per jiwa. Ya. Kemudian waktu membayarnya kapan? Setiap bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Sampai khotib naik mimbar. Ini waktunya. Jadi ini supaya nggak ngerepotin Bapak Ibu ya. Kadang-kadang amil zakat juga ada yang pengen pulang kampung, Bu. Ya. Kalau udah bulan Idul Fitri, udah bulan Syawal, malam takbiran, biasanya ada yang pulang kampung. Kemudian besok besok subuhnya, walaupun memang waktu-waktu afdolnya adalah tuh malam-malam terakhir takbiran itu, ya, jangan juga ngerepotin amil zakatnya. Amil zakatnya juga pengen makan ketupat, ya kan? Pengen makan ketupat dia sama keluarganya. Ntar tok 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 ada yang mau, ya, berzakat fitrah. Lah kapan saya mau balik? Kapan saya mau menyalurkan lagi kepada fakir miskin? Maka berikanlah, ya, mulai dari awal-awal Ramadan juga boleh. Supaya apa? Supaya didata. Saya dapatnya sekian, ya, amil zakatnya dapatnya sekian, ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa taraddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di wilayahnya masing-masing. Di wilayah masjid itu ada orang kaya, ya, banyak. Ada 100 orang misalnya. Dikumpulin hartanya, kemudian diberikan kepada orang fakir miskin di wilayah mereka juga. Jangan diberikan kepada wilayah yang lain sebelum wilayah tersebut terpenuhi. Itu ya, supaya orang-orang di situ, di wilayah situ, khusus yang fakir miskin, bisa merasakan makan, nggak kelaparan pada waktu-waktu Idul Fitri. Waktu-waktu Idul Fitri, jangan sampai ada kaum muslimin yang miskin yang nggak bisa makan. Nggak boleh. Itu yang namanya, ya, ketentuan zakat fitrah. Taib, ya, mungkin yang lain-lain bisa
Yang lain-lain bisa dibaca. Nanti anak kirimkan slide-nya. Tafadhol, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Nah, ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan karena waktunya juga sudah ya lewat ini ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan kepada warahmatullahi MC. Ustadz, Tafadhol. Wabarakatuh. Ustadz Baik, ya terima kasih zakat kepada penghasilan dong, Ustadz. Mangga ya. itu dibuka dulu pertanyaan nanti dibuka. Sebentar Oke, ya, baik. dibuka dulu Ibu, nanti boleh ditanyakan setelah ini. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali yang telah Ya. menyampaikan tentang fikih zakat. Ini Masya Allah pembahasan yang luar biasa. Saking luar biasanya pertanyaan sudah mulai banyak ini, Ustaz. Jadi Iya. kira-kira berapa pertanyaan, Ustaz? Bisa dia Apa? beda. Dia puskesmas situ Apa? 150. Ya, Kedengeran ini. lu cek Ya. yang ke situ. Tanya Bapak Acek. dan Ibu sekalian, Saya mau boleh tanya dimatikan dong, terlebih Ustadz. dahulu mikrofonnya. Boleh dimatikan terlebih dahulu. Ya, Ibu Nur Laila boleh dimatikan dulu, Ibu. Ya, baik. Oke, baik. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kemudian nanti saya persilakan untuk bertanya. Boleh disampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ustadz, Bapak. untuk panitia zakat di tiap-tiap masjid di kampung itu kan kadang-kadang kan kita bareng-bareng, Ustadz. Jadi karena ya hanya sedikit satu RT gitu, biasanya satu masjid itu satu RT bareng-bareng. Nah itu panitia zakat, panitia yang ngurusi zakat itu biasanya kan hanya sementara ini kan kebijakan hanya menerima orang-orang yang datang menyerahkan zakat, dan kita tangani bersama-sama beberapa orang yang terdekat di situ. Nah, panitia zakat ini, padahal kan dia juga mungkin secara bukan fakir miskin ya, itu apakah juga mendapatkan bagian untuk dari zakat itu, Ustaz? Baik, tafadhol Ustaz, boleh langsung dijawab, Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu biar sekalian? Boleh, Ustaz. Ya, baik, Bapak Ibu yang mau bertanya berikutnya. Saya mau. Ya, boleh, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya. Yang pertama itu kalau untuk tanah, saya kan punya tanah ya. Nah, tanah itu ada yang dari warisan dan sebagainya. Nah, itu kan didiamin aja, nggak diapa-apain. Nah, apakah itu juga harus dikeluarkan zakatnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya iya harus dikeluarkan zakat, nah bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan saya nggak pernah bayar tuh zakatnya. Apakah saya harus bayar dari 10 tahun yang lalu gitu, lalu dijumlah, lalu saya harus keluarin semua? Gimana Ustaz? Ya, siap. Oke. Cukup ya, Bu? Ya, baik. Baik, makasih. Ya, sama-sama Oke, Ibu. baik. Oke, boleh Ibu Isti, silakan Ibu. Waduh, harus dicatat nih, nanti kelupaan nih. Anda catat, Ustaz. Oh, udah dicatat ya? Mantap. Iya, Makasih makasih kesempatannya. Baik, silakan. Ya, Ustadz izin bertanya. Pertanyaan masih nyambung dengan Ibu Trisna tadi ya. Kalau misalnya seseorang memang membeli tanah atau rumah, tapi niatnya memang untuk investasi gitu. Jadi apakah itu dianggap berkembang harus dikeluarkan zakatnya? Kemudian yang kedua, di saat kita mau memberikan zakat mal kita, nah itu tuh lebih baik
kan ke lingkaran terdekat atau mulai lembaga, dan sebenarnya batas mustahik sebagai fakir miskin itu untuk penghasilan sekitar berapa Ustadz? Mungkin misalnya ada yang apakah gaji UMR itu masih termasuk miskin atau seperti apa mungkin? Baik, ya. Nah, terima kasih. Ya, baik. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz ya, ada 3 pertanyaan Ustaz. Baik, nah, ada 4, bukan 3. 4. Ada Ya, ini satu lagi di 3 ya, chat. 3 penanya, ya. Oke. Baik. Untuk Baik, pertanyaan yang pertama kita terkait Jazakallah. dengan amin. Ya, ini apa namanya, mau dikasih hadiah, mau dikasih pertanyaan, apa mau yang dikasih hadiahnya saya ini, gini. Ayo, gak apa-apa. Yang pertama, ya, sini ada pertanyaan tentang amil zakat. Ini penting ya, karena nggak semua mengetahui ini. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya kebetulan diamanahi ya oleh eh, Yuker, Laz Yuker, kalau pernah mendengar, Laz Ukhwah di Provinsi Jawa Barat, ya sebagai Dewan Pengawas Syariah lembaga zakat tersebut. Jadi beberapa hal yang sudah ditanyakan ini, ya ini adalah biasa memang yang banyak daripada kita, ya daripada masyarakat bertanya. Ya, jadi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah tentang amil. Apalagi di kampung, bagaimana Ustadz pembagiannya dan seterusnya. Yang pertama, ya ini konsep amil dulu nih Pak Ibu. Yang namanya amil atau panitia. Amil itu sebetulnya bukan panitia. Amil itu adalah orang amil, orang yang bekerja. Kalau dalam bahasa Arab, ya, amil itu artinya orang yang beramal atau orang yang bekerja. Yang bekerja itu, yang namanya orang bekerja dalam hal zakat, dia tidak menunjuk dirinya sendiri. Bapak Adib, ya. Ya, Jadi ya Ustaz. di dalam konsep zakat, yang namanya amil itu bukan menunjuk dirinya sendiri. Ada orang-orang di kampung, kalau mau berzakat kepada saya saja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga, kasih aja Pak Kiai sono, ya, Pak Tengku sana, Pak Haji sana, ya, sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang menjadi tokoh masyarakat di setempat, ya, untuk berzakat melalui dirinya. Maka ini hal yang salah dalam Islam. Karena amil zakat itu dalam Islam itu harus dilantik, harus ditunjuk oleh Amirul Mukminin. Kalau di dalam Islam. Sekarang, apakah negara kita negara Islam? Bukan. Negara kita adalah negara Pancasila, undang-undang, ada undang-undangnya. Tetapi ternyata di dalam undang-undang ya nomor 23 tahun 2011, ini kebetulan disertasi saya tentang ya zakat, pengelolaannya dan tata apa namanya? Tata niaganya, tata usahanya. Ya, yang namanya orang-orang yang menjadi amil itu di dalam undang-undang itu harus dilantik oleh Kementerian Agama. Kalau nggak ada orang-orang Kementerian Agama, maka di situ ada yang namanya kepala desa atau kakanwil. Harus diketahui itu. Kalau nggak ada lembaga amil zakat, maka seharusnya misalnya di kampung yang sudah jauh daripada ya Kementerian Agama dan seterusnya, maka harus paling nggak diketahui. Ya, supaya apa? Tadi yang berkaitan dengan apakah dia boleh mendapatkan bagiannya atau tidak. Kalau tadi Bapak bilang, ya dikatakan amilnya nggak tahu saat nih siapa aja orangnya nih. Nah, kalau nggak tahu bagaimana nanti pembagiannya? Maka harus diketahui misalnya amilnya ada 5. Siapa saja ditunjuk? Ya, apakah ditunjuk oleh Kementerian Agama? Ini biasanya di wilayah-wilayah yang aksesnya mudah. Kalau aksesnya nggak mudah, maka perlu diketahui saja oleh kakanwilnya. Atau biasanya di kita itu sudah saling percaya, ada masjid, ada yayasan. Masjid itu mesti punya yayasan. Siapa yang mengelola di yayasan tersebut?
ya, maka yayasan tersebut menunjuk atau mengangkat pakai surat SK, ya, pakai surat SK, ada SK-nya. Si fulan adalah amil zakat di wilayah sini, di masjid ini. Maka nanti wilayah sini semuanya berzakat, ya, melalui si fulan. Maka si fulan inilah yang bertanggung jawab. Amil ini ada dua tugasnya. Tugas pokoknya ada dua. Amil ini tugas pertamanya adalah memungut, ya, menerima, mengutip zakat, menghitungkan zakat, mengutip, kemudian mengambil zakat dari apa namanya daripada muzaki, dan setelah itu mengelolanya sampai mendistribusikannya. Jadi tidak cukup sampai hanya menerima, tetapi juga harus menyalurkan. Kalau cuma dia menerima saja nggak menyalurkan, duitnya dikemanain? Ini dana abadi umat nih, dana umat ini nggak boleh, ya, hanya diterima saja, nggak ada laporannya. Makanya kita sekarang ada yang disebut dengan lembaga amil zakat. Kenapa? Karena untuk menghindari, ya, dana-dana yang tidak dipertanggungjawabkan, dana-dana transparansi dan seterusnya. Nah, ini perlunya ada lembaga amil zakat, ya, supaya dia melaporkan apa yang sudah menjadi, ya, pekerjaannya. Amil itu ada pekerjaannya. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana apakah amil ini berhak menerima zakat padahal dia orang kaya, Ustadz? Orang kaya dia, Ustadz. Ya, dia punya mobil, dia punya rumah besar, tapi dia menerima zakat nggak, Ustadz? Kalau zakat mal, naam. Kalau zakat mal, amil zakat, walaupun dia orang kaya, dia termasuk orang yang menerima zakat. Bahkan bukan cuma amil, ya, Bapak-bapak Ibu semua. Ya, tadi kan Anda sudah mengatakan, atau tadi dibacakan di awal oleh Ukhti Yana misalnya tadi, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabil wa fi sabil wa ibnis sabil. Ada 8 golongan. 8 golongan ini semuanya itu, ya, ya, kecuali yang 2 saja yang miskin, tetapi yang 6-nya itu semuanya orang kaya bisa jadi. Ya, contohnya tadi Richard Lee, Deddy Corbuzier, dia orang kaya tapi berhak menerima zakat nggak? Boleh dia menerima zakat. Kenapa? Karena dia mu'allaf. Al-gharimin, ya, kemudian orang yang fisabilillah lah, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, orang berjuang di jalan Allah belum tentu kere dia itu.